memerintahkan seseorang untuk menikah itu kan hubungannya dengan nafkah, biaya. Nggih. Man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang telah memiliki kemampuan bondo, maka hendaklah menikah. Loh, laki-laki pakai ketentuan bondo. Kenapa? Karena itu yang semestinya dipersiapkan, dan itu nanti hubungannya dengan wanita itu salah satu kebahagiaan itu diantaranya dicukupi bondo itu. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alfiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, dan tentunya adalah grup Ngaji Katrisnan di Radio El Victor ini, semuanya yang dirahmati oleh Allah, jamaah Ngaji Katrisnan semuanya yang dibarokahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini diperkenankan Allah untuk bisa berkomunikasi melalui radio yang penuh barokah. Amin. Ya, radio yang menebarkan cinta dan barokah. Amin. Amin. Ya, kan? Namanya RMB. Radio menebarkan cinta dan barokah ini. Masya Allah. Tentang amanah cinta suami istri. Jadi setelah laki perempuan itu menikah dalam ikatan yang resmi, ikatan yang suci, maka masing-masing itu punya amanah. Ya tentu amanah, semuanya itu amanah di hadapan Allah. Pertanggungjawaban di hadapan Allah, keterkaitannya dengan suami mengelola cinta dan istri mengelola cinta di dalam rumah tangga itu. Nah, amanah itu berarti sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, sekaligus itu adalah untuk dipertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawabannya. Ya, itu amanah itu. Jadi sesuatu yang dianugerahkan untuk dipergunakan secara benar, iya kan? Secara baik, itu bahasa lain adalah mensyukuri nikmat Allah itu, ya, secara benar, dipergunakan secara sebaik mungkin, lalu ini dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Lah, istri itu kan anugerah bagi seorang suami. Suami adalah anugerah bagi seorang istri. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berjodoh-jodoh. Orang itu kalau belum dipertemukan Allah, belum anugerah dari Allah, ya nyungsang jembali ndolek jodoh ya kurang keperdo kadang-kadang. Atau orang yang sudah merencanakan, sudah kan itu toh, membuat rencana-rencana dengannya, tapi ternyata kadang-kadang ada kejadian lain sehingga kemauan tadi itu bisa tidak terwujud itu. Kalau memang tidak atas izin Allah, ya anugerah. Nah, anugerah Allah ini kan tidak cuma-cuma, nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amanah di sini adalah seberapa orang itu dengan diberi anugerah oleh Allah untuk ketemu jodoh itu, dia semakin bersyukur kepada Allah atau tidak. Wujudnya ya tentang ibadah-ibadahnya itu di hadapan Allah.
Ya. Termasuk ketika ia membangun cinta, memulai dari akad nikah, resepsi, apakah di situ justru melupakan Allah? Iya kan, kadang-kadang ketika itu justru itu adalah bagian daripada ekspresi mensyukuri nikmat Allah karena berkaitan dengan ketemu jodoh, tapi kadang-kadang di situ malah mengabaikan Allah, lupa gitu ya. Itu adalah dari Allah. Sehingga kadang-kadang tak sholat, kadang-kadang gitu itu. Pas mantenan gitu ya. Sholat. Walaupun sebetulnya Allah itu memberikan kelonggaran, mungkin kalau nggak bisa di awal waktu ya di akhir waktu itu masih bisa diterima secara syariat kan. Tapi kan ada yang malah kak sholat sebentino aja kok. Nah itu gila. Iki kan seumur hidup sekali. Nah, ini dibenturkan kayaknya gitu. Eman riasnya gitu ya. Masya Allah. Ya walaupun nanti ada kemungkinan itu berdasar pendapat ulama sebagian itu ada alasan-alasan untuk bisa menjamak, bisa begitu. Oh boleh begitu menjamak gitu ya. Salah satu ada pendapat bisa seperti itu. Ya, tapi bisa mungkin itu ya harus jangan mengabaikan nanti. Ya. Itu bukan pilihan-pilihan yang akhir nanti itu ya seperti gitu. Nah itu contoh. Jadi seberapa orang itu mendapatkan anugerah dan amanat tadi itu siapa bisa mempertanggungjawabkan. Salah satu pertanggungjawaban di hadapan Allah atas amanah anugerah pernikahan itu ya diantaranya nanti wujudnya ya sholat itu. Secara umum kan Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar fasholli. Aku telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, maka sholatlah. Ya sholat itu salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas yang diberikan atas anugerah itu. Secara umum ya lain syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat itu, termasuk itu berjodoh itu ya, maka aku tambah nikmat itu. Ya, tapi jika kamu kufur terhadap, artinya dengan itu lalu mengabaikan urusan dengan Allah, ya ingat itu Allah akan mengancam ada siksa. Nah, lain syakartum itu tentu nggak boleh dimaknai dipelesetkan. Setelah punya istri satu itu kan harus dinikmati, harus disyukuri. Katanya Allah ditambah, nanti akhirnya setelah punya istri satu mesti akan tambah lagi menjadi istri dua gitu. Nah, itu ya tentu itu tidak ada pemaknaan yang salah begitu. Gitu. Tidak begitu maksudnya ditambah, itu tidak harus ditambah jumlahnya begitu. Tapi diberi pahala, diberi gitu loh ya. Diberi kenikmatan-kenikmatan lain dari sisi kehidupan rumah tangga itu awake sehat terus, barangkali kan aja kan itu. Rezekinya lancar dan seterusnya itu. Jadi maka kesolehan seorang suami lalu kesolehan seorang istri itu ya akhirnya hubungannya dengan amanat tadi itu ya hubungannya dengan Allah itu dibangun. Harus dibangun tuh itu ya. Karena ini menjadi dasar itu loh. Untuk bisa nanti gitu. Pondasinya kesolehan dengan Allah ini, lalu bagaimana dari kesolehan dengan Allah itu akhirnya berdampak memancar kepada aspek sosial. Pun salatnya suami bagaimana kayak apa, ya syukurnya suami kayak apa kepada Allah itu adalah ukuran kesolehan dengan Allah. Sebagaimana salatnya istri, bagaimana puasanya istri, bagaimana yang wajib-wajib itu, dan dia mampu menjaga dirinya dari berbuat maksiat berupa dosa, berbuat zina, yaitu menjaga farjinya, suami menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina. Ini hubungannya dengan amanah kepada Allah. Ya, karena dengan itu mestinya orang itu bisa menjaga ini jangan sampai berbuat zina. Kan ketika perintah Rasul untuk menikah itu kan hubungannya dengan itu, hubungannya dengan menjaga farji, menjaga kemaluan itu. Ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang diantara kamu memiliki al-ba'ata bondo, falyatazawwad, hendaklah segera menikah. Fa innahu aghadul basar, karena dengan pernikahan itu akan meredam pandangan. Maksudnya itu mungkin
Mata itu memandang berbagai macam hiruk pikuknya, termasuk kemungkinan melihat wanita-wanita di luar, tapi nanti dengan itu diredam melalui istrinya gitu loh. Ya, aghadul basar, meredam pandangan itu di atas seperti itu. Arahnya nanti itu. Nek gak ngono aku dimelok itu terus iku sing. Iya. Iya. Jadi meredam pandangan, wa ahsanu lil farji, dan pernikahan itu lebih bisa membentengi kemaluan daripada berbuat dosa, berbuat zina. Oh, gitu. Mana itu? Iya. Makanya ketika sudah bersuami istri kok masih apa itu berzina, itu kan besar itu hukumannya itu. Harus di apa itu? Cambuk. Bukan, kalau dicambuk itu bagi yang belum bersuami istri. Dirajam. Dirajam gitu ya. Ini kan mati gitu ya. Iya, dirajam itu lempar, dibunuh, tapi bukan dengan cara ditembak gitu loh. Tapi dibunuh dengan cara pelan-pelan itu. Tubuhnya separuh ditanam di tanah, lalu bagian atas itu dilempari dengan batu sampai meninggal. Loh, itu kan menggambarkan apa? Ancaman Allah itu. Naudzubillah. Amanah kepada Allah. Lalu amanah kepada Allah hubungannya dengan bagaimana suami ini mengaplikasikan cinta dengan istrinya dan istri mengaplikasikan dengan suaminya. Ini amanah. Dalam hal ini amanah suami kepada istri itu adalah hubungannya dengan wajibnya suami kepada istri itu kayak apa. Terus bagaimana wajibnya istri kepada suaminya. Nah, masing-masing memperhatikan kewajiban-kewajibannya tadi terhadap pasangannya itu akan diteropong oleh Allah, diteropong melalui malaikat itu. Dinilai ini. Makanya lah dalam satu riwayat An Jabir ya, Rasulullah memberikan pesan ya. Apa pesan Rasulullah? Ittaqullah ya. Ittaqullah. Jadi wabil hadis wasiatun azim, ada satu hadis yang memberikan wasiat yang agung. Ya, Rasul menyatakan ittaqullah fin nisa, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, urusan istrimu. Ya, makanya ada, saya punya singkatan itu, ada seorang suami itu anggota isti, ada anggota ISTMI. Isti itu ikatan suami takut istri. Ikatan suami takut dimarahi, takut di apa itu, di pop dengan kakang sapu, dipukul dengan kakang sapu, takut di apa itu pokoknya takut lah, macam-macam fisik gitu ya. Itu ikatan suami takut istri. Tapi yang bagus itu bukan itu. ISTMI. Ikatan suami takut menyakiti istri. Takut kepada Allah sekiranya ia harus menyakiti istri. Loh, kenapa? Karena menyakiti istri itu akan menyebabkan murkanya Allah juga. Oh, juga seperti itu ya. Oh iya, akan dolim kepada istri kan nggak boleh. Sebagaimana juga nggak boleh dolim kepada siapapun. Tapi dikatakan istri ya karena orang yang terdekat di dalam lingkup sosial, lingkup keluarga kan memang istri. Makanya Rasul ittaqullah fin nisa, takutlah kamu pada urusan istri. Ittaqullah fin nisa ya, ada takut ya, urusannya itu begitu. Jadi bukan karena takut kepada istrinya, tapi bukan. Ini urusannya, ini amanah di hadapan Allah kalau saya menyakiti istri itu. Karena memang amanahnya seorang suami menikah itu kan harus membahagiakan istrinya. Diawali dari sebuah pernikahan tadi itu supaya bisa memberikan kebahagiaan kepada istri. Sehingga suami itu berupaya bagaimana membahagiakan istri melalui dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Akulah kepada Allah urusan istrimu. Sehingga di situ ISTMI, katanya suami takut menyakiti istri. Apa hal-hal yang sekiranya membuat istri sakit itu di situ dihindari. Karena takut kepada Allah ya. Maka kan ada syairan, jagalah istri
Jangan kau sakiti sakitnya istri, murkanya ilahi. Jagalah istri, jagalah istri, jangan kau sakiti. Doa taatnya istri, harumnya surgawi. Masya Allah. Iya kan? Bila istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga nggak berkah. Tapi bila istri senang, hati bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Artinya punya masalah-masalah, tapi ketika dia mendapatkan peredamnya tadi itu di rumah tadi itu jadi intinya melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk istri, untuk membahagiakan istri. Nah, bahagianya tadi itu ya dari seberapa suami melakukan kewajiban-kewajiban untuk istri. Lah, kewajiban suami kepada istri itu apa? Ya banyak. Ini amanah kan. Salah satu kewajiban utamanya mencari nafkah. Ya. Itu yang paling karena utama. Mencari nafkah itu bukan untuk dirinya sendiri. Kalau hidup sendiri kan gelem-gelemnya terserah gitu ya. Iya. Karena ini bawa istri itu tadi. Tapi kalau sudah beristri kan nanti kan hubungannya pertanyaan di hadapan Allah. Kenapa kamu sudah diamanai istri kamu tidak memberikan nafkah? Iya, memberikan nafkah, tidak membahagiakan istri. Maka dalam perjalanan rumah tangga itu ya salah satu kebahagiaan istri itu diantaranya dicukupi nafkahnya itu. Nafkah apa? Nafkah utama adalah nafkah lahiriah itu berupa memberikan SPP, sandang pangan, sandang pangan papan. Nanti kita akan bicara tentang problem nafkah dalam rumah tangga. Catat tening, lali. Mencari nafkah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan seseorang untuk menikah, itu kan hubungannya dengan nafkah, biaya. Man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang telah memiliki kemampuan bondo, maka hendaklah menikah. Loh, laki-laki pakai ketentuan bondo. Kenapa? Karena itu yang semestinya dipersiapkan, dan itu nanti hubungannya dengan wanita itu salah satu kebahagiaan itu diantaranya dicukupi bondo itu. Itu merupakan isyarat gitu ya? Iya ya kan, mana kan begitu. Al-Ba'ata ini kan tidak berlaku untuk perempuannya. Wahai perempuan-perempuan malu yang sudah memiliki bondo, silakan untuk kamu menikah. Enggak. Suami. Iya. Ya walaupun nanti sifatnya itu bondo itu kayak apa ya, penting paling adalah cukup untuk menikah itu. Tapi selanjutnya kan tetap ini kewajiban mencari nafkah bondo dalam rumah tangga itu. Itu amanah itu. Ya, karena nanti akan ditanya oleh Allah. Sehingga kalau seorang suami itu tidak peduli dengan kewajiban untuk mencari nafkah, sehingga banyak mengalami kekurangan sampai direwangi utang-utang istrinya itu, terus gak nyaur, itu sing dosa itu sing wedok bisa adalah suaminya ya. Di hadapan Allah itu. Terus memberikan apa? Ya kewajiban memberikan bondo, memberikan kebutuhan SPP tadi, sandang pangan papan. Itu lalu tingkatan kewajibannya kayak apa itu memberi nafkah itu, memberikan nafkah. Memang ada nafkah lahir, ada nafkah batin kan itu. Kita coba bicara dari aspek nafkah lahir dulu itu, yaitu berupa biaya hidup tadi itu. Mencari nafkah seorang suami itu, mencari nafkah, kemudian juga berkesempatan untuk terus mensupport usaha lahir itu dengan doa dan doa. Doa dan doa. Maka diperlukan untuk membangun rumah tangga itu, suami istri itu perlu membangun mengisi pulsa kartu, namanya kartu Indosat itu. Indosat ya, kartu Indosat. Intensif doa, usaha, tawakal. Hidup itu perlu duit. Doa, usaha. Betul Ibu, betul. Apa duit itu? Duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iya, Masya Allah. Untuk membahagiakan istri. Karena itu amanah. Yang namanya amanah itu kan ya bagaimana orang itu menikah itu kan ingin bahagia dari pasangannya kan. Iya, benar.
bahagia dari pasangannya, lalu untuk bisa nanti bersyukur kepada Allah itu. Maka kewajiban suami itu memberi nafkah. Seberapa besarnya, yang namanya besar kecil itu relatif, tapi yang wajib itu adalah mencukupi, dengan itu tidak sampai berbuat dosa, tidak sampai mencuri loh, gitu loh ya. Okay. Ukurannya di sana ya. Tidak sampai. Cuman di surat At-Talaq ayat 5 itu Allah menyatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Seseorang itu hendaklah menafkahkan sesuai bagi mereka yang diberi kelonggaran rezeki, ya sesuai dengan kelonggarannya. Orang yang punya penghasilan 10 juta ya nanti proporsional memberikan nafkah pada istri ya dari kemampuan itu. Kalau penghasilannya 5 juta ya nanti memberikannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan penghasilannya itu. Ya kan, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Mereka yang diberi kelonggaran rezeki ya nafkahkanlah sesuai dengan kelonggaran itu. Wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa yang rezekinya diberi sekedarnya saja, berarti ya sekedarnya, enggak banyak gitu loh. Ya apa? Maka falyunfik, maka ya nafkahkanlah sesuai dengan yang dimau. Falyunfik ma ata Allah, maka nafkahkanlah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah tadi itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kewajiban kecuali sesuai dengan usaha dan kemampuannya itu. Maka di sini juga istri juga pakai masa bisa melihat seberapa kemampuan suami dan tidaknya tadi hubungannya dengan seberapa dia bisa menerima dan mensyukuri semuanya itu. Ada kewajiban itu, kewajiban antar suami terhadap istri, yaitu kewajiban untuk bisa membahagiakan istri, diantaranya berkewajiban untuk mencari nafkahnya, berupaya. Nah setelah itu mamanya kok istrinya itu kebetulan sudah punya penghasilan, ya cara mau mengkati biaya sing lanang ngono ya iso mandiri cukup. Tetap itu tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Oh gitu ya. Tetap harus ya. Itu kewajibannya kok. Walaupun kalah jumlah gitu ya. Lah iya. Tidak otomatis suami itu tidak memberi nafkah, karena itu kewajibannya. Iya. Perkara nanti terus kemudian ketika suami mencari nafkah terus sudah dapat lalu diberikan, lalu umpamanya istri bilang sudah mas aku gak usah apa-apa bisa kayak usaha aku nulah terserah sampean aku ya cukup kok. Ngono iku yo apik wong wedok sing ngono iku solihah. Ya jarang ya. Ya solihah. Ya artinya tetap secara umum itu perempuan ya istri itu ya seneng dikai bondo, dikai biaya itu, walaupun kadang-kadang itu sekedar pokoknya ada kewajibannya, walaupun itu kadang-kadang sekedarnya nggak cukup, tapi karena kebetulan istri sudah punya penghasilan, tapi suami memberi itu akan dihargai oleh istrinya itu seneng gitu loh. Ini bagian dari bentuk perhatian seorang suami kepada istri, lalu istri merasa diperhatikan gitu ya. Walaupun mungkin nggak sebesar yang dimilikinya gitu, tapi ada terima kasihnya. Nah itu setelah itu fa'inti binalakum an syai'in minhu nafsan, jika istri-istri itu dengan senang hati apa yang telah ia miliki itu dikembalikan supaya dikelola oleh suami, ya silahkan suami gitu. Jadi begitu, tidak otomatis hilang kewajibannya suami itu gitu. Iya tetap harus harus sadar diri. Nah ketika ada kekurangan terus bilang pada istrinya, ya Allah aku sebetulnya kepingin berupaya untuk bisa memberikan belanja semuanya dari sana, tapi aku ada kekurangan gini, ya terima kasih sama bisa mensupport itu ngono. Dihargai ngono ya seneng kan ada yang nggak tahu menau gitu. Harus ada muncul komunikasi yang baik ya antara suami dan istri. Nah begitu kebalikannya ya istri juga berkewajiban kepada suaminya. Bagaimana kewajiban-kewajiban istri kepada suami itu akan dipertanyakan oleh Allah. Nah, juga dipertanyakan juga ya. Ya itu nanti dalam hal seberapa istri itu bisa membahagiakan suaminya itu. Ya cuman mungkin nanti prioritasnya kalau suami dari istri itu apa, prioritasnya istri dari suami itu apa. Itu namanya prioritas cinta antar suami istri. Ya sebetulnya banyak aspek pelayanan suami istri itu, tapi di antara aspek pelayanan itu kan nanti akhirnya ada yang lebih fokus gitu. Prioritasnya apa nanti di antara sekian macam-macam pelayanan itu gitu loh. Ya istri pelayanan pertama itu dari suami ya memberi nafkah itu.
dapat belonjo. Baru nanti sekian persen itu nafkah batin. Iya. Sementara nanti suami itu ya SPP sekian persennya itu nafkah apa dari istri? Nafkah batin. Karena si istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah untuk suaminya. Iya. Tapi di situ maka itu dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah nanti itu. Ya. Makanya ayu mamra'atin itu secara umum kan begini, kesolehan seorang perempuan tadi itu. Idza salatil mar'atu khamsaha. Nah, ini hubungannya dengan amanahnya dengan Allah itu. Apabila wanita sudah melakukan salat wajibnya 5 waktu itu oke. Washomat sahra dan puasa wajibnya juga sudah oke. Wa hafizat farjah dan dia mampu menjaga farjinya, tidak berbuat zina, tidak berbuat zina. Wa ata'at zaujaha, lalu dia taat pada suaminya. Kilalah dikatakan kepada wanita itu, udkhuli al-jannata, masuklah ke dalam pintu surga min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang dikehendaki. Nah, itu kan hubungannya dengan bagaimana berlaku di depan seorang suami itu. Sehingga Rasul menyatakan ayyu mamra'atin, ya wanita manapun idza ta'aha zaujuha, apabila suami mengajaknya ila firashid, kepada tempat tidur, maksudnya ya berhubungan intim, fa'abat, lalu dia abai, menolak, la'anahal malaika, Allah, malaikat melaknatnya, Allah melaknatnya. Loh itu loh ya. Amanah itu juga gitu. Nah, secara umum Rasul tadi kan menyatakan ittaqullah fin nisa, takutlah kamu kepada Allah urusan nisa, istrimu. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kamu mempersunting istrimu itu dengan atas nama amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna, dan kamu berupaya untuk bisa mendapatkan kehalal farjinya, artinya berhubungan suami istri, bi kalimatillah, dengan menggunakan kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya kan? Saya terima nikahnya ini. Iya. Wa inna lakum alaihinna, dan hak-hak kamu seorang suami, kewajiban-kewajiban istri, amanah-amanah istri adalah alla yuti'na furusakum ahadan takrahuna, jangan sampai sekali-kali ada laki-laki lain yang menjemah yang berada di tempat tidur kamu itu tanpa izin suami. Gampangannya yuk berzinakan. Tidak gampang-gampang seorang laki-laki itu, seorang perempuan itu memasukkan tamu laki-laki tanpa seizin suami. Apalagi terus dipersilahkan di kamar. Iya kan? Iya. Fa in fa'alna dzalika, tapi jika istri itu melanggar tadi itu, ternyata menerima tamu apalagi terus dimasukkan ke kamarnya. Mumpung suami untuk kantor, Kak Ru. Maka apa? Ketika suami tahu kondisi istri seperti itu, maka boleh fadribuhunna dzarban ghairu mubarrijin. Silahkan kamu bisa memukul istri yang seperti itu, karena itu bentuk daripada aktivitas pengkhianatan cinta, bisa begitu. Boleh dipukul seperti itu? Iya, boleh dilakukan, boleh. Artinya dzarban ghairu mubarrijin, pukulan yang tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan persoalan sampai nanti masuk rumah sakit itu tadi itu. Walahunna alaikum, dan hak-hak amanah-amanah kamu sebagai haknya istri, ya, amanah laki-laki dia, kewajiban-kewajiban suami atas istrinya adalah rizquhunna, memberikan rizki, memberikan nafkah, wa kiswatuhunna, dan pakaian-pakaiannya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu amanah itu. Terus amanah berikutnya lagi adalah difirmankan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini amanah di hadapan Allah juga. Bagaimana seorang suami berupaya menjadikan istri-istri itu adalah ahli surga, bagaimana seorang istri-istri itu bisa membentengi suaminya dari berbuat dosa yang menyebabkan neraka. Loh gitu loh ya. Ya tadi itu, jangan sampai berbuat dosa. Suami akan ditanya oleh Allah. Contohnya suami tidak bisa menjaga istrinya, ya, kewajiban
kewajiban seorang perempuan itu kan menutupi auratnya. Ketika dia sendirian sudah kewajiban sendiri, tapi ketika ia menjadi seorang istri, maka nanti ada di tangan suami itu. Iya. Ini kenapa? Karena nanti salah satu model siksaan di neraka terhadap perempuan itu diantaranya adalah wanita-wanita yang tidak bisa menjaga rambutnya, tidak bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain. Nah itu kan, nah suami ini seberapa peduli dengan itu? Malah kok apa dek rambutmu apik kok pamer-pamer nang ngono. Cek seneng ngomong dulu, cek bangga. Suami ini kira istrinya iki. Hati-hati itu. Terus ini betul itu. Ya sudah, toleransi terserah istri saya lah sudah. Nggak bisa harus di situ karena hubungannya dengan itu amanah di hadapan Allah nanti itu. Nggak sholat, paling itu ya suami yang wajib untuk gitu loh ya. Iya. Termasuk juga akhirnya adalah jangan sampai istri itu berbuat zina dengan laki-laki lain. Itu hubungannya juga seberapa suami itu mencukupi kebutuhan batin seorang istri tadi itu juga gitu loh ya. Pengaruhnya di sana ya. Iya juga gitu loh. Nah kebalikannya juga begitu, istri kepada suami kan fungsinya kan untuk meredam bagaimana ya orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu. Ya berarti ada istri juga kewajiban untuk bagaimana seorang suami itu tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zina di antara itu. Karena itu dosa yang menyebabkan neraka. Makanya istri itu kadang-kadang baginya itu nolak itu dianggap baginya itu biasa. Hati-hati itu ketika suami ini karena bolak-balik ditolak aja kebutuhan biologisnya, sehingga nanti kalau dia itu tidak punya kekuatan mental yang memadai, sementara di luar banyak tawaran-tawaran. Iya. Apalagi terus gratis, apalagi nanti itu diskon. Ini kenapa? Istrinya loh gitu loh, amanah di situ itu. Baru nanti pikir amanah terhadap anak-anaknya. Lo begitu, amanah cinta masih luas itu. Masya Allah. Oke, terima kasih sementara ini. Ya baik dulu Victor, kita lanjutkan lagi ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Baik Yai, ini juga sudah masuk pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur El Victor. Boleh kita bacakan terlebih dahulu Yai? Monggo. Ya. Nih, Assalamualaikum Yai. Suami saya pernah selingkuh dengan teman saya sendiri dan dengan orang lain juga sampai dia melakukan zina. Tapi udah 10 tahun yang lalu dan aku tidak mengetahuinya, tapi dia jujur baru-baru ini saja. Setelah mengetahuinya saya sangat terpukul sekali Yai, saya ingin cerai dari dia. Dan sekarang rasanya hambar dengan dia dan gak percaya lagi dengan dia. Apakah saya salah Yai? Terus solusinya bagaimana Matur nuwun? Ya ini kan memang jadi pernah istrinya selingkuh tadi ya kan? Iya. Cerita tadi istri yang pernah selingkuh ya? Suami saya pernah selingkuh, suaminya ya? Oh suaminya selingkuh yang tingkatannya kayak apa? Selingkuh kayak apa tingkatannya? Selingkuh apakah lalu menikah dengan perempuan lain tadi itu? Kemudian dicerai atau selingkuh dalam arti ya berbuat zina gitu loh ya? Bagi seorang istri ketika mendengarkan informasi seperti itu akhir-akhir ini seperti itu baru terjadi sudah lama terjadinya ya terus tahunya sekarang itu. Nah sekarang dari waktu ketika pernah melakukan perselingkuhan tadi itu sampai sekarang yang sudah berjalan berapa tahun, terus selama sekian tahun sekian bulan tadi itu apa yang dilihat oleh istri terhadap suami tadi itu, apakah baik atau apakah dia semakin dekat dengan Allah dan apakah sudah meninggalkan itu. Nah ketika tahu tadi itu biasanya kan cerita itu kan biasanya ketika itu sudah dia meninggalkannya itu. Biasanya kalau masih gitu itu ditutupi malah gitu ya. Nah ketika sudah meninggalkan dengan menceritakan itu barangkali mohon maafnya tadi itu untuk supaya membuktikan dia betul-betul sudah ingin jadi orang baik gitu loh ya. Itu juga dipertimbangkan ya. Maka ketika itu berupayalah istri itu untuk bisa menerima itu. Jadi barangkali perselingkuhan juga dulu itu kenapa sih? Ya mungkin juga faktor bagaimana pelayan istri kepada suami itu juga perlu untuk dipertimbangkan juga gitu loh ya. Kayak bolak-balik dia niku sibuk umpamanya itu kan gitu. Iya, bisa jadi. Jadi
oke lah, tidak dipungkiri bahwa ada perasaan beda ketika seperti itu ya wajar juga. Iya. Tapi apakah lalu dengan itu sampai tingkatan minta cerai? Karena juga dipertimbangkan lagi nanti kalau cerai apakah lebih baik gitu loh. Iya. Padahal kan salah satu upaya itu adalah dengan meminta maaf suami tadi atas itu semuanya, itu kan mestinya istri juga merasa senang gitu loh. Ya Allah, alhamdulillah bojoku wis ke depan dibangun yang baik gitu. Biarlah itu urusannya dengan Allah nanti. Yang penting sekarang dia dengan saya sudah bagus. Saya berupaya. Nah, perkara ada kehambaran tadi itu ya akhirnya tetap jangan sampai meninggalkan aspek pelayanan tadi itu, termasuk ketika dibutuhkan suami. Sehingga ya pasrah aja, bisa saja dalam rangka supaya nggak dosa terus lagi suaminya itu gitu loh. Gue nunggu wis ngerti ini dia minta maaf terus ingin baik, terus suaminya menolak, istrinya menolak itu. Akhirnya nanti nggak kuat lagi nakal mana, bisa saja itu sahamnya istri gitu itu. Oh gitu ya. Ya iya kan, kita saja. Nah, pertimbangannya kan nanti kalau mau terus mau cerai apa kan lebih baik, belum tentu gitu loh ya. Ya udah tadi minta maaf itu. Nah, suami tadi itu mungkin ya sebaiknya kalau sudah begitu itu ya nggak usah lah cerita-cerita gitu itu, yang penting diperbaiki ke depan aja gitu loh ya. Aslinya seperti itu ya. Iya, itu akan lebih baik daripada menggoreskan perasaan yang tidak enak tadi itu pada istri. Ya inilah ma'ruf itu di situ. Layak apa tidak layak disampaikan itu, penting apa tidak penting. Nah, intinya kan bagaimana membangun kekuatan cinta bersama tadi itu. Mungkin dibalik ada kekurangan-kekurangan itu sekiranya diungkap malah jadi masalah, ya sudah nggak usah. Tapi ke depannya lebih baik itu aja. Itu Ibu saran saya ya sudah lebih baik untuk dimaafkan. Lalu perkara perasaan ini belum bisa menerima 100% itu ya sudah dijalani aja dulu, pasrahkan kepada Allah itu ya. Sambil untuk membangun supaya suaminya menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu nggih? Nggih, Masya Allah. Ya, itu memang problema itu ya. Problema dosa istri dan dosa suami diketahui di kemudian hari gitu ya. Itu sikapnya bagaimana itu. Iya, ketika suami istri tahu pasangannya selingkuh itu sikapnya kayak apa yang terbaik gitu. Masya Allah. Itu nggih akan melihat ke depan lebih baiknya kayak apa. Melihat akibat-akibat ke depan, sekiranya nanti masih ada harapan untuk bisa lebih baik dan membangun keluarga yang lebih bagus lagi. Dengan itu ya diteruskanlah dengan penuh kesabaran dan memberikan maaf kepada kekeliruan pasangan tadi. Memang yang lebih rumit itu kalau perempuannya yang selingkuh. Rumit itu yang perempuannya kalau sedih. Iya kan, terus suaminya tahu belakangan ini. Bisa sikapnya beda. Ya tadi itu. Hambarnya juga mungkin lebih besar daripada istri tadi ya. Iya. Lebih parah malah ya, insyaallah. Itu. Nah, itu juga akhirnya suami juga bisa gitu nanti suami. Terus ketika tahu dulu seperti itu istrinya, terus sekarang sudah betul-betul tobat menjadi orang baik. Ya baikannya itu yang dilihat gitu. Iya. Dan supaya dibuktikan bahwa memang itu dia tidak seperti itu lagi gitu ya. Ya, cuman memang ya kadang-kadang kalau nggak senot hati ya akhirnya dingin kadang-kadang suami itu. Iya, benar. Ya Allah. Sisa orang lain. Iya. Ya itulah noto hati bersama akhirnya itu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira terbaik itu kayak apa? Ya termasuk melalui nasihatnya itu seperti ini. Nggih. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dan sepatu dikirim ke Jakarta. Ya maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan singkat obrolan kita pagi hari ini tentang seputar cinta dan rumah tangga senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.